Halo teman-teman semua, selamat sore. Apa kabarnya di sore hari ini, hari Sabtu 20 September 2025. Kangen saya pakai kamera depan lagi. Biasa pakai kamera yang belakang. Iya. Tapi ini lagi kangen aja pakai kamera depan. Teman-teman semuanya, saya kali ini benar-benar serius ya teman-teman ya. Meskipun tadi diawali dengan wetu guyon-guyon gitu ya, tapi teman-teman saya pengen ngomong serius pada kesempatan ini ya. Teman-teman, yang namanya bercanda itu boleh ya, tapi tempatkan pada waktunya. Tempatkan pada tempat yang sesuai. Ya, tempatkan pada tempatnya yang sesuai. Lihat dulu orangnya bisa diajak bercanda apa enggak. Kalau orang modelan kayak saya, mikir-mikir dah lu kalau mau ngajak bercanda gua gitu loh. Bukan berarti gua nggak bisa diajak guyon, bisa, tapi lihat dulu konteksnya apa dulu. Ya. Lihat dulu konteksnya apa, lihat dulu ininya apa, maksudnya apa, ininya apa, baru gua bisa blend. Malah gue juga bisa bikin jokes loh. Bukan berarti gue nggak bisa bikin jokes atau gue nggak bisa bercanda juga, bisa. Tapi lihat dulu situasinya, lihat dulu konteksnya, lihat dulu orangnya gitu. Jadi kalau mau bercanda tuh lihat pakai spion teman-teman. Kayak kita bawa mobil atau bawa motor pakai spion. Lihat depan, kiri, kanan, belakang gitu loh. Jangan pakai kacamata kuda. Asal nyablak aja kalau kata orang Betawi gitu. Nah, ini saya ngomong apa adanya ya. Tadi pagi pas saya mau berangkat Maulid, ini benar-benar ditonton ya sama orang Masjid Al-Karim ya, Bintaro Permai ya. Tadi pagi saya tuh mau berangkat ke acara Maulidan. Tadi pagi tuh ke acara Maulidan di Masjid Al-Karim. Ya sekitar jam 8-an lah bisa saya sarapan. Tiba-tiba orang yang biasa sholat subuh di Al-Karim, tapi kalau sholat biasanya kadang di musola Muhajirin, musola Al-Karim, rumahnya tuh cuma berapa jengkal doang dari Masjid Al-Karim gitu loh. Ini di tempat duduk, belok kiri, turun, belah kiri tuh yang rumahnya agak nanjak, ada tangganya. Nah itu rumahnya. Rumah dari orang yang mau saya bicarain ini gitu loh. Saya nggak tahu siapa namanya. Nggak tahu siapa namanya, saya juga nggak begitu kenal ya. Tiba-tiba dia ngomong ya, nyeletuk saya, bapak ini. Pas saya mau berangkat, saya kan nyapa kan bisa ya pak gitu ya. Udah selesai, udah bubar beneran. Iya udah pada pulang orangnya. Saya langsung keras ngomongnya, don't trick me ya, gitu. Sebenarnya bisa saya bikin lebih ribut lagi dari tadi, cuma buat apa? Toh orangnya juga datang kan? Kok ke acara Maulidan. Lihat saya di belakang, di pintu sebelah kiri dari Al-Karim. Kalau dari depan, dari sini dia pintu sebelah kiri. Di belakang saya, di samping kiri saya orangnya. Saya tahu orangnya seperti apa ya. Tetapi kalau memang maaf kata ya, saya sebenarnya nggak ada niatan loh untuk ngomongin ini. Takutnya nanti malah bikin rame ya kan, takutnya malah jadi menimbulkan polemik atau menimbulkan kontroversi atau bagaimana, karena saya sebut lokasi rumahnya yang dekat dengan Masjid Al-Karim. Dan mungkin kalau ini ditonton sama orang-orang Al-Karim atau mungkin orang-orang pengurus RW 08 Bintaro Permai, nanti malah jadi trouble ya kan. Saya sebenarnya nggak mau bikin rame gitu loh, karena tadi malah jadi trouble nanti buat saya. Pertama yang malu pasti seluruh Al-Karim ya, yang malu nanti seluruh Al-Karim, bukan cuman sepengurusnya aja, yang ketuanya Pak Yunus Saprianto itu bukan. Di situ ada nama Ustadz Rahman Hussein, ada nama Ustadz Sofiullah, ada nama Ustadz Ahmad Gozin, ada nama Ustadz Abdul Makmur, ada nama Ustadz Farid Mufti, ada nama Ustadz Haji Aminuddin Banu Rimat ya kan, ada nama siapa
beberapa nama-nama yang lain. Ada Pak Jarod Irwanto, ada Pak Bambang SP Ketua DKM, ya kan? Ada banyak lah nama-nama lain yang nanti juga akan malu kalau saya bikin rame gitu. Kalau saya bikin rame, nggak cuma Al Karim aja yang malu, nanti orang tua saya juga malu, teman-teman. Orang tua saya juga pasti malu. Dan saya juga pasti akan disidang, dipersoalin sama orang tua saya. Gitu kalau gara-gara bikin rame itu. Gitu loh. Gara-gara bikin rame itu. Ya kan? Enggak cuma orang tua saya yang malu, ini juga pasti malu. Pengurus RW 8 ini juga malu. Ketua RW-nya Pak Senal malu, sekretarisnya Pak Arman Chandra pasti malu. Ya kan? Jadi malu semua nanti, malah menjadi efek domino buat saya. Jadi makanya saya berpikir udahlah ini nggak usah dibikin rame, ya kan? Udah aja saya settle, saya tadi merenung ya. Yalah daripada dibikin rame juga buat apa? Toh itu hanya persoalan kecil aja sih. Ya. Toh yang sebenarnya itu memang hanya persoalan kecil gitu. Cuman gini teman-teman. Ya. Apa yang menjadi niat saya buat bikin rame itu adalah ini. Bapak yang itu, nanti saya tunjukin nih rumahnya nih. Nanti saya tunjukin ya. Nanti saya tunjukin, tapi jangan disangka ini saya mau kompor ya. Saya mau provok ya. Atau saya mau ngumbar kebencian ya. Enggak, saya sama sekali. Aduh, saya bentar gak enak, ada ibadah gereja Mesianik. Tapi ingat loh ya, saya kalau memang saya tergerak buat nunjukin rumahnya, tapi saya nggak bisa switch ke kamera belakang sih, ya. Jadi bingung mau nunjukin apa enggak gitu. Tapi kalaupun saya memilih untuk nunjukin rumahnya, catat ya, ini bukan berarti saya mau ngadu domba, saya mau memprovokasi, atau saya mau mengumbar kebencian atau gimana, enggak lah, enggak, saya enggak ada niat untuk itu. Ya, tetapi saya hanya sekedar menunjukkan aja kok. Walaupun dari jauh, ya. Saya enggak ada niat-niat untuk ngadu domba atau memprovokasi atau mengapi-ngapikan kebencian atau apa gitu, enggak ada saya niat-niat untuk itu. Niat-niat saya untuk itu enggak ada, teman-teman. Cuma saya hanya sekadar menunjukkan aja, karena saya nggak tahu namanya siapa, ya kan. Nah itu tuh rumahnya udah kelihatan. Nah itu tuh yang ada kandang burungnya, rumah orang yang tadi anuin saya gitu. Ya itu ya rumahnya ya, yang ada kandang burungnya tuh rumahnya ya. Tuh orangnya yang lah pakai singlet itu ya. Saya nggak tahu namanya siapa ya. Udah sudah saya tunjukin rumahnya dan kebetulan orangnya juga ada. Oke. Nah apa yang membuat saya mau membahas ini? Karena niat saya kan baik ya. Niat saya datang ke acara perayaan hari lahir sosok figur yang memang menjadi panutan kita semua. Sosok figur yang menjadi sumber teladan, role model buat kita semua. Bahkan Michael Hart sendiri menyebut sosok ini adalah manusia berpengaruh di dunia dalam The 100 yang dirilis tahun 1988. Berarti udah 37 tahun yang lalu. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke lah, memang acaranya bagus, saya apresiasi, terutama untuk panitianya, ya. Ya, kebetulan panitianya adalah dari pihak Majelis Taklim Muslimah Al Karim, ketuanya Bu Nina Tursina. Ya, oke lah, saya apresiasi itu, saya sangat apresiasi. Tetapi nanti deh kita bicara kekurangannya. Ada beberapa catatan nanti itu biar storyline-nya nyambung dulu sama yang ini. Nah, tetapi yang membuat saya niat untuk mengapi-apikan, tadinya niat mau bikin rame adalah ini. Saya kan niat baik datang ke acara peringatan ya hari lahir junjungan kita semua, manusia paling berpengaruh sedunia raya.
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya meskipun ini tuh udah tanggal berapa ini? Udah akhir bulan Rabiul Awal intinya. Jatuhnya. Bukan lagi di tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, baru dirayain sekarang di akhir bulan Rabiul Awal. Ya. Nah, lo saya kalau digituin, kalau dibecandain kayak gitu, di prank kayak gitu, dicegat kayak gitu, ya marah lah saya. Ya marah saya. Saya tadi kan sempat kesel itu. Ya. Yang saya ngomong, don't trick me ya. Gitu. Saya sebenarnya bisa ngomong lebih kasar lagi, bisa saya. Lawang saya pengen hadir, ikut merayakan. Ya, hari ibaratnya tuh kayak hari ulang tahun, Yaumul Milad dari sosok yang menjadi uswatun hasanah buat kita semua. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia agung, manusia terperfect, manusia yang sangat-sangat luar biasa sekali, ya, yang memang miladnya ini pantas untuk kita rayakan, gitu loh. Yang memang miladnya, hari lahirnya sangat-sangat pantas untuk kita rayakan, gitu loh. Nah tapi saya dibegitukan seperti tadi tuh gimana gak kesel saya, gitu loh. Nah itu tadinya saya niat pengen bikin rame, gitu loh. Ya karena niat baik saya, ya, niat baik saya menghadiri acara semulia itu, tapi kok malah dicegat di ini dengan itu alasannya. Ya itu kan buat saya severe banget. Saya tuh orangnya tuh gini teman-teman, kalau memang udah severe banget, memang harus dibikin rame, gitu loh. Memang harus dibikin rame, memang harus dihebohin. Ibaratnya tuh memang harus diviralin, gitu loh. Kalau bahasa sosial media sekarang tuh harus diviralin gitu, kalau udah severe banget. Cuman kalau nggak severe banget, buat apa? Ya buat apa gitu. Kalau untuk hal-hal yang nggak severe banget, buat apa gitu loh. Apalagi kalau bikin ramenya, mohon maaf nih, dampaknya tuh bisa dampak parah banget ke saya, malah jadi bumerang ke saya, gitu loh. Orang yang tadi saya tunjukin itu mungkin bisa melayang di atas angin, sayanya jadi masalah, gitu. Saya jadi masalah karena beberapa faktor. Intinya ada faktor Z, ada faktor X, Y, Z lah intinya gitu. Saya nggak mau sebut apa faktor X, Y, Z nya gitu. Ya, kalau memang harus saya bikin rame, itu pun kalau levelnya udah level severe banget. Karena buat saya itu tadi udah severe banget sih, gitu. Maka tadi saya berpikir, walaupun levelnya udah severe, saya bikin rame, ya dampaknya itu akan menjadi efek domino buat saya. Seluruh Al-Karim nanti jadi malu, RW 08 nanti juga malu, orang tua saya juga nanti malu, keluarga saya juga nanti malu, terutama om saya yang sering ke masjid juga, bahkan pernah ngurus masjid juga, nanti akan jadi malu. Karena pasti akan dicecer, ditelepon gitu. Pasti akan dicecer, ditelepon, ya. Bu Ana ini anaknya bla 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 kayak gitu. Pak Yuli anaknya nenek kayak gitu. Bu Ayuli ini ponakannya nenek kayak gitu. Pak Iwan anaknya belum tolong ini kayak, pasti akan kayak gitu. Ya saya malu lah. Saya juga sadar diri kalau udah kayak gitu. Ya, saya sadar diri. Ya, pasti efeknya tuh akan panjang banget. Efeknya tuh akan berasa banget di saya gitu loh. Efeknya tuh akan luar biasa banget gitu loh di saya. Makanya saya memilih, saat tadi saya merenung, setelah saya bertafakur, setelah saya bermuhasabah, setelah saya bertafakum gitu ya,
udahlah saya putuskan untuk udahlah ini nggak usah bikin rame, udah kita settle aja, besok move forward dengan membuka chapter yang baru lagi gitu. Nggak usah dibikin rame, nggak usah gitu. Kalau di besok nanti di ngaji subuh udah nggak usah dibikin rame, anggap aja itu kejadian udah lewat lah gitu. Tapi kalau memang ternyata harus dibikin rame, ya mungkin saya akan lebih hati-hati juga dalam menggunakan bahasanya. Masalahnya saya kalau udah bikin rame itu susah jaga emosi teman-teman, apalagi kalau udah menyangkut nabi saya. Coba waktu saya masih berapologet bersama teman-teman API, bersama teman-teman HMC, bersama yang lain-lain itu, orang hujat Nabi SAW ya, dengan hujatan, cacian, makian yang gak karu-karuan itu ya, bahkan hujat Allah Subhanahu Wa Taala dengan gak karu-karuan itu, wah langsung meledak saya. Nah, apalagi ini gitu loh. Ini bagi saya udah penghujatan loh, penghujatan terhadap Nabi SAW. Kayak gitu, makanya saya bilang udahlah, saya nggak perlu bikin persoalan baru lagi. Saya tutup, saya tutup. Kecuali kalau memang harus untuk dibuka lagi, ya terpaksa. Ya, lagi pula teman-teman ya, saya tuh pengen bilang sama teman-teman semua, ya, memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sangat suka bercanda. Dalam beberapa riwayat kan disebut candaan Nabi Muhammad SAW dalam beberapa occasions, dalam beberapa kesempatan ada itu ya. Tapi kan bukan berarti apa, tapi Nabi SAW itu dalam riwayat yang menceritakan candaannya Nabi SAW itu gak pernah nyakitin orang, gak pernah ngerugiin orang, gak pernah melukai hati orang, gak sampai membuat orang tuh jadi, mohon maaf lahir dan batin ya, level ekstrimnya, mohon maaf nih, bisa bikin nyawa orang melayang. Nyawa orang melayang, yang bikin nyawanya melayang masuk penjara. Karena masuk pasal pembunuhan. Ya. Cuma gara-gara tersinggung atas candaannya itu, mohon maaf lahir batin teman-teman, nyawa bisa melayang. Ya nyawa kita melayang, orang yang bikin nyawa kita melayang masuk penjara. Kalau nggak masuk penjara paling kabur. Ya kan? Kitanya udah kebujur di dalam tanah, nggak bisa bangun lagi, cuma meninggalkan apa? Beban luka bagi yang ditinggalin. Cuma bisa nyesel doang, cuma bisa paling ngutuk doang. Aduh si bapak, aduh si ibu, coba kalau nggak nyesel juga udah telat. Orangnya udah kebenem di dalam tanah, cuma jadi tinggal tulang doang. Kalau nggak tinggal tulang, jadi pupuk buat nanam puun di atasnya. Itulah teman-teman, makanya hati-hati dengan ini. Nggak peduli situ mau orang mana, orang ini, orang ono, mau orang Betawi kayak, orang Jawa kayak, orang Sunda kayak, orang Batak kayak, orang Melayu kayak, orang Bugis kayak, orang mana, dan nggak peduli. Yang paling nggak peduli teman-teman. Saya hanya ngomong ini secara universal aja. Saya hanya ngomongin kalau bercanda itu lihat situasi, lihat orangnya. Makanya kalau kita aja nih, maaf, kita aja nyetir mobil atau bawa motor itu lihat spion, kanan kiri, depan belakang. Kalau mobil lihat spion terus,
Karena kan kita nggak mau sampai nyenggol kendaraan orang. Karena kita nggak mau sampai mencelakai diri kita sendiri, mencelakai kendaraan kita sendiri, ya kan? Nah begitu juga hidup teman-teman. Jadi lihat kanan, kiri, depan, belakang gitu. Lihat dulu kalau orang yang bisa digituin, ya syukur, alhamdulillah. Tapi kalau orang yang modelan kayak saya, ya sebaiknya hati-hati. Ya, lain orang, lain hati teman-teman. Lain orang, lain isi pikiran. Ya, kita boleh sama-sama orang Indonesia. Kita boleh sama-sama KTP orang Indonesia. Kita boleh sama-sama makan nasi, sama-sama makan tahu tempe, sama-sama makan jengkol, sama-sama makan singkong, sama-sama makan papeda, sama-sama makan apa macam-macam lah, ya. Pasti suka panggil ibu, bapak, nyak, babe, encang, encing, mbah, eyang, apa panggilan lain banyak, ya. Kita boleh kulit sama mateng, bola mata sama-sama hitam, rambut sama-sama hitam, tapi si hati orang beda, si pikiran orang beda. Hati-hati teman-teman, hati-hati banget. Karena bukannya apa-apa, karena candaan yang mestinya menghibur, maaf kata nih, maaf kata, saya harus ngomong apa adanya, bisa jadi malah petaka. Kayak tadi saya bilang, cuma gara-gara candaan nyawa orang bisa melayang. Orang bisa nekat ngambil darah orang. Hati-hati teman-teman. Orang bisa nekat ngambil nyawa orang. Hati-hati teman-teman. Jangan sampai kejadian, saya harapkan di teman-teman ya. Jangan sampai kejadian. Kalau udah kayak gitu, ya lapor polisi sih masih mending. Masih lebih mending lah kalau sampai dilaporin polisi di sidang P21, ya kan? Di sidang P21 cuma gara candaan langsung jadi pesakitan di meja hijau, lalu cuma jadi terdakwa divonis sekian tahun penjara, ya kan? Masih mending. Masih mending. Lah kalau ini cuma gara-gara candaan orang sampai kalap ngambil nyawa orang, itu kan udah nauzubillahimin zalik teman-teman. Bahkan orang tuh sampai mati bunuh diri. Hati-hati loh, nyawa bisa melayang. Hati-hati teman-teman. Kalau udah kayak gitu, saya kasih tahu aja ini. Saya ngomong begini tuh untuk mencegah something worse happen to you. Karena saya sayang, saya peduli sama teman-teman. Karena semata-mata saya tuh apa ya, lebih dari sekedar peduli kepada para viewer, pada para subscriber, dan Anda para pemirsa yang bukan kedua-duanya. Itu supaya tidak sampai terjadi di kemudian hari, gitu loh, kejadian-kejadian yang saya tadi sebut, ya. Jadi sekali lagi teman-teman, bercanda boleh. Semua orang pasti butuh yang namanya hiburan. Betul, sangat betul. Islam pun juga nggak melarang adanya hiburan. Oke, ya, Islam, catat ini, Islam itu tidak melarang adanya hiburan. Nggak ada. Siapa yang bilang Islam itu melarang hiburan? Nggak ada. Ya, Nabi SAW aja juga punya hiburan tersendiri. Nabi SAW juga bisa guyon. Tetapi teman-teman, tetapi lihat pakai spion. Lihat pakai spion. Kalau mau guyon, kalau bercanda tuh lihat spion. Depan, belakang, kanan, kiri. Lihat orangnya dulu. Gitu. Ya. Saya kira udah selesai ya teman-teman ya. Udah cukup karena sudah mau OTW maghrib. Mudah-mudahan sedikit sharing-sharing pada sore hari ini bisa membuat menjadi tercerahkan, khususnya buat saya pribadi dan juga buat Anda para pemirsa yang menyaksikan tayangan YouTube saya ini. Subscribe terus channel YouTube saya, James Coins Influencer, kalau nggak pengen ketinggalan konten-konten menarik
Yang lainnya follow saya di TikTok James. Mensa.uk. Sampai ketemu lagi. See ya.